Nah ternyata sejarah berulang. Sejak 11 Maret 2018 Xi Jinping, presiden Cina sekarang, dia memproklamasikan sebagai Mao Zedong generasi ketiga, telah men-TO Indonesia, telah menjadikan Indonesia target operasi untuk dijadikan sebagai koloni Cina dengan program One Belt One Road. Sehingga akhirnya pertanyaan kenapa komunis gaya baru bisa bangkit lagi, kalau dari sisi syariat Allah sudah ngasih kabar, sejarah berulang. Begitu kita lihat dalam tataran empiris, iya sama. Kalau dulu Jakarta Peking, sekarang Jakarta Beijing. Mereka mau menyingkirkan pribumi dari NKRI. Sudah mulai dari Wadas, Pulau Komodo, Manado, Rempang, sebentar lagi Sumatera Barat, sebentar lagi ini. Astagfirullah. Ini adu domba antara aparat dengan rakyat. Bahasanya apa? Investasi. Kemudian yang kelima, melemahkan TNI. Sudah berhasil? Sudah. Dengan Undang-Undang nomor 3, saya dipanggil Pak Gatot, mantan Panglima TNI, beliau sampaikan, Ustadz, TNI sudah dikunci. Sampai akhirnya uji coba kan, Jenderal Kunto, putranya Pak Trisno, mencoba memberikan statement, kalau Pilpres 2024 terjadi kecurangan, TNI akan menghabisi PKI gaya baru, ya kan? Langsung seminggu del, benar? Sudah dicopot? Sudah. Berarti Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tetap berlaku. TNI balik ke barat. Sehingga akhirnya pilar Indonesia tinggal satu, umat Islam. Sementara umat Islam sibuk diadu domba. Ini. Dan itu nyata Pak, adu domba. Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat dengan subbahasan kewaspadaan umat terhadap bahaya KGB,
komunis gaya baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa komunis bisa bangkit kembali di Indonesia yang sering disebut dengan KGB, komunis gaya baru? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanbih, peringatan kepada kita, hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah muncul sejak dulu, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah menemukan, melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Kalau dulu pada masa Nabiullah Lut alaihissalam ada satu kerusakan sosial, yaitu kesenangan sesama jenis. Kira-kira sejarah itu berulang tidak sekarang? Berulang. Tapi namanya beda. LGBT. Agak keren. LGBT. Lesbi, gay, bisex, dan transgender. Sejarah berulang. Tapi yang membedakan warna dan kualitasnya. Begitu juga di Indonesia. Dulu pernah terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang sejarah berulang. Muncullah komunis gaya baru. Kalau dulu ada Jakarta Peking, ya kan? Jakarta Peking. Sekarang Jakarta Beijing. Jadi cuma beda warna dan kualitasnya. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau kita telisik dari sisi historis, apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82 itu hak terjadi. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Jadi Allah mengabarkan orang-orang Yahudi itu paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin. Bahkan seorang mufassir, Syekh Mustafa Al-Maraghi, yang sering kita dengar tafsir Al-Maraghi, itu beliau mencari ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang Al-Yahud, Yahudi. Masya Allah, itu ditemukan oleh beliau hampir 1 juz penuh. Itu kalau dikumpulkan hampir 1 juz. Berarti ini sesuatu yang penting yang perlu kita pelajari. Sampai beliau pilah-pilah tentang karakter Yahudi itu ada 76 karakter dari 1 juz yang diungkap oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kalau diringkas, disimpulkan, karakter Yahudi ini senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi.
Contoh tadi, LGBT itu siapa yang menciptakan? Yahudi. Dia senantiasa merusak. Dia melakukan kerusakan. Semua kerusakan di muka bumi ini Yahudi. Itu sudah. Ini paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin. Bahkan kalau kita telisik, pencipta ideologi komunis itu kan Yahudi, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Ini orang. Tapi kalau kita telusuri dari sisi sejarah, Karl Marx ini terinspirasi dari teori setan yang dikembangkan oleh Charles Darwin, yang sering kita kenal dengan teori Darwinisme, manusia dari kera. Dan itu diajarkan sampai hari ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita di bangku SMP, SMA, pasti dapat itu. Manusia dari kera. Padahal kita ini seorang muslim, sudah diyakinkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Tapi kita dirusak pemikiran kita oleh Yahudi. Manusia dari kera. Sehingga akhirnya jadi Charles Darwin ini, ada 3 tokoh yang mengembangkan teori Darwinisme ini, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Dia sebarkan teori-teori ilmiah yang palsu. Tapi ketika mengaplikasikan teori itu, benar-benar itu fasad, kerusakan. Teorinya ilmiah, tapi begitu diaplikasikan dalam realitas kehidupan, rusak, kerusakan yang terjadi. Contoh, Karl Marx ditopang oleh Friedrich Engels yang punya kitab suci namanya Das Kapital dan The Manifesto Komunis. Itu yang mengamalkan ideologi komunis pertama Lenin, bapak komunis Uni Soviet. Apa statement Lenin ketika mengamalkan ideologi komunis yang diciptakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels? Dia katakan, nggak masalah 3/4 penduduk bumi mati, yang penting 1/4 penduduk bumi ini jadi ateis, anti Tuhan, anti agama. Bahkan dia memberikan statement yang cukup dikenal, kami tidak gentar berjalan di atas 30 juta mayat-mayat manusia. Jadi ideologi komunis ini haus darah. Jadi ternyata ideologi komunis ini selama 74 tahun, mulai sejak 1917 sampai 1991, di 76 negara termasuk Indonesia, itu manusia yang dibunuh hampir 120 juta, termasuk Indonesia. Haus darah Pak ideologi komunis itu. Jadi kalau kita hitung per tahunnya, di 76 negara termasuk di Indonesia, itu kurang lebih 1.621.621 orang itu dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Kalau dihitung per bulannya 135.135 orang per bulan dibunuh. Perharinya 4.504 orang. Kalau dihitung
per jamnya 187,6. Kalau dihitung per menitnya, seluruh dunia ini 3 orang yang dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Per 20 detik 1 orang dibunuh. Tiap 20 detik. Selama 74 tahun di 76 negara termasuk Indonesia. Jadi selama 74 tahun seluruh dunia ini pernah jadi merah. Sejak 1917 sampai 1991. Siapa tokohnya? Lenin, Stalin, berapa juta yang dibunuh. Ternyata Stalin punya kader di Indonesia. Siapa? Musso. Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun bulan September 1948. Ribuan santri, ulama dan keluarganya dibunuh dengan cara-cara biadab. Sehingga di Madiun itu banyak kuburan massal. Sangat-sangat biadab. Bahkan di desa Kresek itu ada monumen bagaimana kekejian orang-orang Yahudi. Bahkan di Wonogiri itu banyak ulama dan santri dibakar hidup-hidup. Tidak hanya dibunuh, dibakar hidup-hidup. Bahkan di kawasan Goranggareng itu 156 anggota TNI jadi korban kebiadaban. Musso dan Amir Syarifuddin, ini tokoh gerombolan PKI di Madiun. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, di pabrik gula Rejoso Magetan itu ratusan umat Islam dibantai dengan cara-cara biadab. Bahkan banyak saksi mata itu mengatakan di pabrik gula Rejoso Magetan itu darahnya umat Islam itu setinggi mata kaki, darahnya. Bahkan beberapa pesantren, beberapa waktu yang lalu saya diundang di Takran Magetan. Ngeri Pak, ngeri. Itu ada pondok pesantren Sabilul Muttaqin. Pimpinannya Kiai Haji Imam Mursyid Muttaqin. Setelah ditebas lehernya, sampai hari ini belum diketemukan jenazahnya kemana, belum diketemukan. Bahkan sampai di Takran Magetan itu dibuat monumen. Jenazah nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi. Ini siapa namanya? Masih terdeteksi. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak terdeteksi. Kenapa? Kalau mulai dari kepala sampai ujung kaki ini dicacah-cacah oleh orang-orang PKI, dimutilasi. Ini kejadian nyata di Takran Magetan. Bahkan ketika saya diundang tablik akbar di pondok pesantren Takran Magetan itu, ya Allah, banyak yang datang dari beberapa kawasan. Itu menunjukkan ke saya, Ustadz, ini dulu pondok ini pernah dibakar. Dan sampai sekarang Kiai Imam Mursyid Muttaqin belum diketemukan jenazahnya. Belum lagi gerombolan PKI Madiun ini bergerak menuju Gontor. Tapi qadarullah, H-1 Kiai Haji Muhammad Sahal, Allahumma yarham, Kiai Haji Muhammad Jarkasi, Allahumma yarham, diberi basirah, ketajaman mata hati. Beliau evakuasi ratusan santri dan asatid keluar dari pondok. Sehingga ketika gerombolan PKI nyampe, tidak ada orang. Akhirnya dirusak pondok pesantren Gontor itu. Tidak hanya itu, Pak. Gubernur Jawa Timur Pak Suryo
Beliau merangkap menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Itu diculik, diambil, diikat lehernya, ditali di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi sepanjang 10 kilo sampai beliau meninggal. Bayangkan Pak, orang diseret pakai tali, pakai kendaraan mobil. Iya, kalau jalannya itu hot mix Pak, ya. Otomatis jalan pada saat itu kan bebatuan, rusak tubuh beliau, meninggal. Tidak hanya langsung ditebas lehernya, dibuang di sebuah sungai di pedesaan kawasan Ngawi. Itu terjadi bulan September 1948 pasca Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, September 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, akhirnya jenazah Gubernur Jawa Timur itu baru bisa diketemukan dan dievakuasi itu bulan November 1948. Berarti kejadian September, Oktober, November, berarti 2 bulan jenazahnya baru diketemukan di sebuah sungai di kawasan Ngawi. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Mao Zedong, kalau tadi Musa itu kan mentornya Stalin, Mao Zedong itu bapak komunis Cina. Hampir 50 juta rakyat Cina dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Pol Pot, Kamboja, hampir 2,5 juta penduduk Kamboja, rakyat Kamboja dibunuh oleh presidennya sendiri atas perintah presiden Pol Pot. Sampai akhirnya tengkorak-tengkorak manusia di Kamboja itu dibuat piramid berupa tengkorak-tengkorak manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa mentornya DN Aidit sama Nyoto ini? Ternyata mentornya adalah Mao Zedong. Itu yang cikal bakal terjadinya puncaknya gerakan G30S PKI tahun 1965. Jadi waktu itu awal mulanya ini di Sungai Angsa, Cina. DN Aidit bertemu dengan Mao Zedong tanggal 4 Agustus 1965. DN Aidit ragu menghadapi jenderal-jenderal Angkatan Darat. Akhirnya Mao Zedong memberi nasihat, Aidit, saya sudah membunuh lebih dari 200 jenderal Cina untuk mengamalkan ideologi komunis. Revolusi kebudayaan tahun 1949. Sehingga akhirnya DN Aidit semakin yakin dan berani akan melakukan pembersihan terhadap Dewan Jenderal Angkatan Darat, otomatis di bawah komando Dewan Revolusi. Sehingga malam itu pasukan Cakrabirawa, ketika malam gelap gulita di Jakarta di bawah komando Letkol Untung dan Sam Kamurzaman, otomatis ini sepengetahuan DN Aidit, 6 jenderal dan 1 perwira diculik dari tempat rumah dinas masing-masing. Ada yang dibantai saat itu juga, dibunuh saat itu juga, seperti Jenderal Ahmad Yani dibunuh di rumahnya. Karena waktu itu Jenderal Ahmad Yani, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tiba-tiba ini pasukan Cakrabirawa ini minta pada Jenderal Ahmad Yani segera ini dipanggil Presiden Soekarno. Nah waktu itu Pak Jenderal Ahmad Yani masih pakai pakaian tidur,
apa miyama itu ya, pakaian tidur. Sebentar, saya mau ganti pakaian dulu. Ya, mau cuci-cuci dulu, mau ganti pakaian. Oh jangan Pak, saat ini juga. Bayangkan, ini kopral memerintah bintang 3, jenderal, langsung dihantam itu kopral itu tadi, ya kan? Saat itu juga Jenderal Ahmad Yani langsung diberondong 7 sampai 8 kali tembakan, ya. Kemudian diseret sampai keluar. Dari 6 jenderal, 1 perwira, itu yang selamat cuma 1, Jenderal Ahmad Nasution, karena beliau sudah melihat pergerakan pasukan Cakrawirawa ini. Beliau lompat pagar belakang rumah dinasnya, sehingga akhirnya yang tertembak putrinya, Ade Irma Suryani. Ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata pemberontakan peristiwa G30 SPKI yang sampai malam 1 Oktober itu mentornya adalah Mao Zedong. Ribuan, kembali lagi, ribuan umat Islam dibantai. Ulama mulai dari Banyuwangi, Blitar, Malang Selatan, terus sampai Solo. Itu kekejian komunis ini luar biasa. Ini sejarah. Nah ternyata sejarah berulang. Sejak 11 Maret 2018, Xi Jinping, presiden Cina sekarang, dia memproklamasikan sebagai Mao Zedong generasi ketiga, telah men-TO Indonesia, telah menjadikan Indonesia target operasi untuk dijadikan sebagai koloni Cina dengan program One Belt One Road. Sehingga akhirnya pertanyaan, kenapa komunis gaya baru bisa bangkit lagi? Kalau dari sisi syariat, Allah sudah ngasih kabar, sejarah berulang. Begitu kita lihat dalam tataran empiris, iya sama. Kalau dulu Jakarta Peking, sekarang Jakarta Beijing. Sejarah berulang, yang membedakan warna dan kualitasnya. Sejarah komunis bangkit kembali. Bahkan Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun memperingatkan Indonesia, hati-hati terhadap bahaya imperialisme kuning. Hati-hati. Jepang sudah memberikan warning. Sementara ulama-ulama kita juga memberikan warning. Ulama-ulama kita memberikan warning. Apakah seperti contoh Habib Rizik Syihab? Apakah Indonesia nanti seperti Tibet? Kronologisnya sama. Cina memberikan bantuan hutang, membangun infrastruktur, materialnya dari Cina, buruhnya dari Cina, pendanaannya dari Cina. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan spiritual Tibet Dalai Lama diusir. Hanya sampai hari ini Tibet sudah dikuasai Cina. Apakah, kata Habib Rizik Syihab, apakah Indonesia nanti seperti Angola? Angola itu mayoritas Muslim. Kronologisnya sama dengan Indonesia. Cina memberikan bantuan hutang ke Angola, dibangun infrastruktur, ya kan? Kemudian Cina intervensi ke parlemen Angola, memaksa Angola agar mengharamkan Islam di Angola. Begitu didok oleh parlemen Angola, langsung ribuan masjid-masjid seluruh Angola dihancurkan rata dengan tanah. Lembaga pendidikan Islam, pesantren, kalau bahasa kita pesantren, hancur.
Sampai umat Islam Angola itu sholat di jalan-jalan ditembak. Sehingga Angola satu-satunya negara di seluruh dunia yang mengharamkan Islam, padahal Angola mayoritas Islam. Astagfirullah. Apakah Indonesia nanti seperti Angola? Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata One Belt One Road ini menjadi alat baru Cina untuk menjajah negara. Hampir 65 negara dari 70% populasi dunia. Untuk apa? Ini ambisi Cina ingin membangun jalur sutra modern, One Belt One Road. Satu-satunya kawasan ASEAN yang menolak Cina mana? Malaysia. Jadi begitu Malaysia dipimpin oleh seorang kakek umur 93 tahun, Dr. Mahathir Mohamad. Apa kebijakan beliau? Yang pertama, jalan-jalan tol yang sudah dibangun oleh Cina bongkar semuanya, bawa lagi ke Cina. Perjanjian dengan Perdana Menteri yang dulu batal demi hukum karena tidak sesuai konstitusi Malaysia. Langsung Cina angkat kaki, no imperialisme. Setelah berhasil mengusir Cina, kakek umur 93 tahun ini mencoba mencontoh Indonesia. Peristiwa 212. Apa itu? Beli dari Muslim untuk Muslim. Kenapa? Malaysia kekuatan ekonominya dikuasai oligarki. Oligarki itu apa, Pak? Cina. Sehingga akhirnya inspirasinya dari Indonesia yang mengamalkan Malaysia. Beli dari Muslim untuk Muslim. Sehingga akhirnya gerakan beli dari Muslim untuk Muslim itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, berhasil. Sehingga toko-toko Cina bangkrut. Toko-toko Cina itu bangkrut. Kalau kita buka sirah sahabat, ya kan? Ini kan persis saat Madinah kekuatan ekonominya dikuasai oleh Yahudi. Itu. Dikuasai oleh Yahudi. Waktu itu bagaimana? Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini contoh, ini praktek. Itu kan kekuatan semua dikuasai Yahudi. Saat Rasulullah hijrah di Madinah, setelah Rasulullah bangun masjid, kemudian mengukuhkan antara kaum Muhajirin wal Ansar, Rasulullah bangun kekuatan ekonomi. Akhirnya diaplikasikan oleh para sahabat-sahabatnya. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini contoh konkret sumur. Khalifah Utsman bin Affan mencoba melakukan lobby kepada pemilik sumur air itu tadi, orang Yahudi. Boleh enggak saya beli sumur itu? Ya. Jawaban orang Yahudi, oh ya jangan. Ini kan bisnisnya saya gitu kan. Ini akhirnya salah satu saat didatangi lagi orang Yahudi ini. Wes gini aja sudah, tak sewa. Dan sewanya menggiurkan, gitu kan. Sehingga orang Yahudi ini terhipnotis. Oh ya sudah tak terima. Ya, akhirnya disewa oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu jatah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jatah penyewaan tadi, seluruh umat Islam di Madinah yang waktu itu namanya Yasrib, ya kan, itu diminta untuk ngambil air itu sak puas-puasnya. Udah
gratis. Gratis tidak bayar. Gratis tidak bayar. Sepuas-puasnya. Jadi ya kalau kita membawa galon berapapun monggo silakan ya, gitu, umpama bahasa kita seperti itu. Gratis sebanyak-banyaknya, puas-puaskan. Nah begitu waktu pemilik Yahudi, ya jatahnya pemilik Yahudi kosong, nggak ada yang beli sama sekali. Sehingga akhirnya marah orang Yahudi ini. Wes nek ngono tak dol lagi. Itulah strategi, Pak. Itulah strategi ekonomi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Sehingga akhirnya sumur air itu dibeli oleh Utsman bin Affan sampai hari ini. Itu wakafnya sampai Utsman bin Affan jadi khalifah, itu diwakaf daripada khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Termasuk juga kebun kurma. Allahu Akbar. Itu nilainya kalau Indonesia triliunan sampai sekarang ini. Makanya Bapak Ibu kalau umrah itu di sana ada pelangnya. Ini wakaf Khalifah Utsman bin Affan sampai sekarang. Padahal itu sekian ribu tahun yang lalu. Allahu Akbar. Nah itulah Bapak-bapak. Jadi ini dipakai oleh Malaysia, sehingga akhirnya sekarang kekuatan ekonomi di Malaysia sudah dikuasai Melayu, berhasil menyingkirkan Cina, imperialisme Cina, berhasil menyingkirkan oligarki, sampai akhirnya dilanjutkan oleh Anwar Ibrahim sampai sekarang. Satu-satunya negara ASEAN. Ya mudah-mudahan nanti Indonesia ya bisa berubah gitu, ya kan? Ya kan? Ya, mudah-mudahan. Makanya diaminkan terus kan? Ya kan? Tiap hari itu kan, amin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena memang urgent, Pak. Pemimpin itu urgent. Sangat penting. Coba kalau kita buka sirah Nabawiyah. Saat Rasulullah wafat, Yaumil Isnin, 12 Rabiul Awal. Setelah itu, jenazah Rasulullah dimandikan, dikafani, disolati. Apa yang dilakukan sahabat? Apakah memakamkan jenazah Rasulullah atau milih pemimpin? Milih pemimpin. Allahu Akbar. Berarti milih pemimpin itu sangat penting. Ini dicontohkan oleh Rasul, dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Rasulullah memberi wasiat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid." Pegang kuat-kuat. Artinya berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sesudahku. Bahkan Rasulullah menegaskan tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah. Gigitlah sunnah Rasulullah dengan gigi geraham. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dari apa yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah, ini harus kita praktekkan di Indonesia, ya kan? Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi, saat Yasrib kekuatan ekonomi dikuasai oleh Yahudi, Rasulullah dan para sahabatnya, sampai Rasulullah bangun di sebelah barat Masjid Nabawi itu pasar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membedakan pasar umum milik Yahudi dengan pasar Islam. Kalau pasar Islam ditegakkan syariah, kalau pasarnya umum milik Yahudi riba. Ini furqan, pembeda.
Jadi Rasulullah setelah bangun masjid mengukuhkan bangun ekonomi, ya kan? Setelah bangun ekonomi baru bangun askar militer. Semuanya pusatnya di masjid. Pusatnya di masjid. Rasulullah bangun ekonomi ya pusatnya di masjid. Bangun militer juga pusatnya di masjid. Bangun politik juga di masjid. Bangun ukhuwah ya di masjid. Semuanya pusatnya masjid. Cina untuk menjalankan imperialisme ke Indonesia ini, Cina bercita-cita ingin Indonesia ini benar-benar menjadi target utama karena sangat strategis. Dan Cina bercita-cita menjadikan Indonesia ini Middle Kingdom. Artinya Indonesia dibuat bergantung dengan Cina. Dan itu sukses. Sampai-sampai ketika Profesor Din Samsudin minta kepada pemerintah untuk lobby-lobby kepada Cina agar kaum muslimin di Uighur, di Xinjiang itu kalau bisa Indonesia melakukan lobby lah. Jangan sampai umat Islam Uighur itu dijadikan genocide, dimusnahkan. Tidak ada jawaban dari pemerintah. Selang berapa saat ada jawaban resmi dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Indonesia bisa apa? Jawaban Pak Luhut, sampai hari ini Indonesia sangat-sangat bergantung dengan Cina. Berarti geostrategi Cina lewat peaceful rise berhasil. Itu food security dan energy security, ketahanan pangan, ketahanan energi, benar-benar kita sangat bergantung dengan Cina. Ini berhasil karena Cina ofensif ke Indonesia ini dengan strategi cantik, one country two system, satu negara dua sistem. Dua sistemnya apa? Elaborasi antara komunisme, kapitalisme. Itu yang dilakukan Cina untuk mencengkeram Indonesia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita harus ingat sejarah akan berulang. Itu peringatan dari Allah. Kalau kita lihat di grafik, Cina dulu tahun 1955 pernah memberikan bantuan hutang ke Indonesia sedikit sekali, nggak banyak. Tahun 1965 terjadilah kudeta, ya kan? Pemberontakan. 48 puncaknya 65. Kalau 48 itu Stalin, kalau 65 itu adalah Mao Zedong, Cina. Nah, sejarah berulang. Start 2014, Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia 647 triliun tahap pertama. Start 2014. Sekarang hutang Indonesia sudah 7.700 sekian triliun. Bahkan nanti diprediksi sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini diprediksi 10.000 triliun. 10.000 triliun itu diprediksi. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi kita kan itu hampir sekarang 7.700 lebih. Sementara Sri Lanka itu 600 triliun. Itu sudah terjadi chaos. Apa yang terjadi di Gorontalo kemarin itu,
di Gorontalo, itu terjadi di Sri Lanka. Jadi rumah-rumah dinas perdana menterinya, menteri-menterinya dibakar. Akhirnya terjadi kios, lari semuanya. Perdana menteri, menteri-menteri semua lari semuanya. Itu 600 triliun. Indonesia berapa? 7.700 lebih triliun. Tapi masih tenang ini Pak, ini perlu. Jadi sejarah itu akan berulang. Ini yang harus kita pahami bersama. Nah ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kenapa komunis gaya baru ini muncul, ya kan? Secara nas itu tadi seperti itu. Nah sekarang secara empiris kita bisa melihat wakil perdana menteri Cina Liu Yangdong selesai menghadap presiden hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Beliau sampaikan pidatonya. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Syarat yang pertama, agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, memberikan statement di media, agama musuh terbesar Pancasila. Artinya agama musuh negara. Kalau dulu PKI musuh negara, sekarang agama musuh negara. Ini nyata ini. Ini wakil perdana menteri Cina Liu Yangdong. Kemudian syarat yang kedua, dan akhirnya terus berkembang setelah Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Mendikbud Pak Nadiem Makarim langsung gayung bersambut. Apa? Launching roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama tanya kepada Mendikbud, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan jadi generasi komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah, apa? Mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran bahasa Indonesia dihapus. Akhirnya sekarang tahu jawabannya kan? Setelah perjanjian yang kedua setelah 10 tahun, apa perjanjiannya? Generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Sudah ditandatangani. Ini. Jadi ini KGB, komunis gaya baru. Makanya staf Panglima TNI Bapak Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar menyatakan, begitu Yahudi Cina, Yahudi Amerika mencengkeram Indonesia, otomatis implikasinya ipolisosbud hankam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, syarat yang ketiga apa? Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020. Sudah masuk? Itu teorinya 10 juta, Pak. Tapi ternyata Menkominfo mengumumkan ada data kependudukan sekarang di Indonesia ada kelebihan 60 juta lebih. Padahal teorinya perjanjiannya 10 juta. Kan jumlah penduduk Indonesia cuma 275 juta.
Makanya kenapa Pak, begitu saya diundang pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarmasin, 10 hari di Kalsel, 10 hari di Kalimantan Tengah, ya Allah, itu jumlah orang-orang Cina daratan yang dimasukkan ke hutan-hutan Kalimantan lebih banyak daripada pribumi. Nyata Pak, itu nyata. Makanya arah mereka orang-orang Cina daratan ini, dan mereka bukan buruh, semua tentara merah, bukan buruh, semua wajib militer, dimasukkan ke Kalimantan, dimasukkan ke Sulawesi lewat Bandara Kendari, Bandara Manado, di Maluku, Papua. Sudah Pak, nyata. Bahkan saya pernah diundang Pertamina Balikpapan, itu pulang dari Balikpapan, saya masuk ke Bandara Soekarno-Hatta itu masih sebelum subuh, ya. Akhirnya saya masuk ke gate 6, saya masuk ke bawah, langsung menunggu sholat subuh, adzan subuh. Selesai sholat subuh, saya naik ke atas, ya Allah, ratusan Pak, orang-orang Cina daratan. Jadi rata-rata mereka masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta itu sebelum subuh, rata-rata. Ini nyata Pak, dan itu tiap hari. Bahkan Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan untuk menyambut kedatangan warga Cina daratan, pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut. Pak, Bu, Profesor Nazarudin Samsudin, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, memberikan analisis Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Pribumi minggir, Cina yang berkuasa. Nah kalau kita Pak, kalau Profesor Nazarudin Samsudin itu contohnya kan Singapura, kalau saya contohnya Palestina. Palestina ini pasca perjanjian Balfour, ya kan, deklarasi Balfour 1917, Inggris memasukkan pengungsi Yahudi 100.000 orang tahun 1917. Saya tanya, tolong dijawab dengan jujur, sekarang yang berkuasa siapa di Palestina? Yang dulu 100.000 itu kan, yang membantai umat Islam sampai hari ini di Palestina siapa? Yahudi. Nah itu Palestina 100.000 orang, kita berapa? Teorinya 10 juta. Bahkan Jenderal Sutioso, Bapak-bapak, Jenderal Sutioso, mantan kepala BIN, terakhir gubernur DKI, beliau menyatakan mereka nggak akan balik, mereka nggak akan balik. Kita mau dijadikan Palestina kedua. Ini. Sementara umat Islam, saya kadang-kadang tidak habis pikir Pak, sementara ini kalangan muda kita, aktivis-aktivis Islam, ya Allah, masih sibuk internal, konflik internal. Apa? Jadi kalau sudah ustadznya itu beda, ya, ustadznya beda, baru salam aja, baru salam, imamnya baru salam, langsung bubar. Terus kita tanya, kenapa? Beda manhaj. Astagfirullah, beda manhaj. Loh, kenapa kamu tidak ngikuti Rasul? Rasul akan memberi wasiat. Wa in ta'amar alaikum abdun habasiyun, sekalipun yang mengajak kamu itu seorang budak Habsi itu kan hitam, kulitnya berminyak, ya istilah kalau dibahasakan kita itu welek lah Pak, orangnya welek lah. Tapi kalau dia ngajak al khauf minallah, sikapi sami'na wa ata'na. Ini ndak gara-gara beda ustaz, dia keluar khawatir apa? Beda manhaj. Nah kalau lu kenapa nggak ngikuti Rasul? Iya, khawatir kena subhat. Astagfirullah. Ini sudah terjadi di Malang, Pak. Sudah terjadi di Malang, di beberapa masjid-masjid di Malang. Ya Allah,
Ternyata setelah saya telisik, Pak, ini pekerjaannya Rand Corporation yang dipasang di Indonesia, Prof. Cheryl Bennett. Sehingga akhirnya yang kita ini berhasil, Pak. Salafi diadu domba dengan Muhammadiyah, Salafi dengan NU, Salafi dengan Muhammadiyah. Habis itu Habaib dengan Kiai, Kiai dengan Kiai, semua diadu domba. Berapa biayanya? 20 triliun. Adu domba. Mereka tidak paham apa targetnya. Setelah umat Islam lemah, inilah strategi imperialisme Cina. Strategi imperialisme Cina. Kenapa? Indonesia ini pilarnya cuma dua, TNI dan umat Islam. TNI dan umat Islam pilarnya. Nah, TNI, bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Jakarta. Ketika saya masuk ruangan itu, ada Jenderal Purnawirawan Tyas Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, dan beberapa jenderal lagi saya nggak tahu namanya. Sebelah kanan saya Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang sering masuk medsos itu. 4 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Begitu saya masuk di ruangan itu, saya dirangkul Pak Gatot. Ustadz, saya sering lihat Ustadz di YouTube. Berarti Pak Gatot sering lihat ceramah-ceramah saya, termasuk yang dari Masjid ini, Masjid Muhammad Sopri, itu dilihat juga sama Pak Gatot. Ya kan? Nah, akhirnya Bapak-bapak, saya simpulkan dari pertemuan saya dengan jenderal-jenderal Angkatan Darat ini, ternyata Pak, Bu, di Indonesia ini sudah terjadi 3 peperangan. Jadi di Indonesia sekarang sudah terjadi 3 peperangan. Sementara yang kita saksikan, kita sibuk melayani adu domba. Itu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, saya lihat di grup WA itu, di grup WA. Ya Allah, ngeri Pak kita. Masing-masing saling sibuk. Kok maunya diadu domba gitu. Hanya perbedaannya bukan perbedaan akidah, yaitu tadi manhaj. Manhaj itu apa sih? Coba, manhaj itu apa? Manhaj itu cara atau cara beragama. Tapi semuanya itu rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, Muhammadiyah pijakannya Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah terus akhirnya Muhammadiyah tidak bermanhaj? Bermanhaj. Pijakannya Al-Quran dan As-Sunnah. Salafi pijakannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya yang masih di lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah itu manhajnya komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi itu tadi salah persepsi tentang manhaj. Nah, kadang-kadang dipersamakan madhab sama manhaj, dipersamakan manhaj dengan akidah, padahal ini beda. Kalau manhaj itu cara beragama, metode. Nah, itu kadang-kadang. Nah, sementara kita itu mau digorok. Tadi saya itu sampai gambarkan gini, umat Islam kondisinya rumahnya sudah dibakar, tapi dia masih tidur nyenyak. Mau digorok, tapi dia masih tidur nyenyak. Contoh ini. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, saya pertemuan dengan jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat. Indonesia sekarang ini sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Yang pertama perang asimetris. Ini bahasa akademiknya perang militer, non militer. Tapi implikasinya, ya Allah, implikasinya ipolisa sebutankan. Yang kedua proxy war, perang boneka. Jadi Cina ini untuk mencengkram Indonesia cukup dengan boneka-bonekanya, mudah. Yang ketiga, neo cortex war, perang narasi.
Siapa yang dijadikan ikon di Indonesia? Pondok pesantren Zaitun, pimpinan Panji Gumilang. Itu diciptakan intelijen untuk melakukan perang Neo-Cortex War. Tapi alhamdulillah nggak berkelanjutan kan. Alhamdulillah Pak Mahfud MD bersama Gubernur Jawa Barat waktu itu ya, langsung memberikan statement, ada delik hukum pidana di dalamnya, sehingga akhirnya kita berikan apresiasi terhadap Bareskrim Mabes Polri. Langsung Panji Gumilang status tersangka, dan akhirnya kan terbongkar semuanya kan, terbongkar semuanya. Nah sekarang sebagai penutup, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, apa agenda mereka yang sudah dilaksanakan? Yang pertama, mereka mau menjadikan Indonesia negara sekuler. Sudah? Sudah. Tadi kan sudah saya contohkan, agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh yang paling mungkin masih menerawang ya. Contoh ini, pemilihan rektor Universitas Brawijaya. Ini contoh konkret, sesuai prosedur, sehingga akhirnya pilihan, akhirnya ada nominasi 1, nominasi 2, nominasi 3. Yang berhak dilantik nominasi 1. Hamin sekian, tidak tahunya terdetek yang nominasi 1 itu pernah foto bersama dengan Ustadz Abdul Somad, langsung gagal dilantik. Makanya sekarang Pak, hati-hati foto dengan Ustadz, hati-hati, nggak bakal naik jabatannya, apalagi dengan ulama. Nah, ini hati-hati. Akhirnya yang dilantik oleh Mendikbud nominasi 2, dekan MIPA. Sampai sekarang dekan MIPA itu. Ada lagi kejadian, ada seorang ulama landing di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, beberapa karyawan bandara ini tahu ini ulama. Begitu masuk pintu kedatangan, disalami, Pak. Wong ulama ya dihormati. Langsung yang nyalami ini 4 orang dipecat hari itu juga. Ini hati-hati Pak sekarang. Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer, sudah memberikan statement. Itu diulangi lagi pada saat halakoh kebangsaan di kantor MUI Pusat. Beliau ulangi lagi lewat video. Apa? Sekarang kader-kader komunis di Indonesia sudah banyak yang jadi bupati, wali kota, itu banyak Pak, tidak hanya banyak. Yang jadi gubernur, yang jadi staf menteri, pejabat-pejabat tinggi negara, banyak. Ini Profesor Salim Said. Bahkan di DPR RI itu 200 lebih kader komunis menguasai parlemen. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sampai tabayun cek ke Komisi 7 DPR RI. Kebetulan tetangga saya, rumahnya di Permata Jingga. Jadi saya di Candi Agung, beliau di Permata Jingga. Saya tanya, Pak Ridwan, Bapak kan Komisi 7 DPR RI. Benar enggak saya dapat info 200 lebih kader komunis duduk di DPR RI? Makanya setiap perundang-undangan lolos terus. Jarang yang terhambat, lolos terus apapun, sampai undang-undang Omnibus Law, ya kan? Lolos, undang-undang kesehatan lolos. Sampai akhirnya dokter-dokter itu Pak, saya pada saat itu perjalanan ke Bondowoso karena saya diundang di Bondowoso. Ustadz, tolong dengan sangat saya dikonekkan ke Profesor Refli Harun. Karena apa? Ini dokter-dokter se-Indonesia kumpul di gedung DPR MPR. Karena undang-undang kesehatan yang baru ini Pak, dokter-dokter pribumi itu akan disingkirkan. Lab-lab pribumi akan disingkirkan. Yang eksis siapa? Dokter dari Cina. Setelah undang-undang kesehatan ini goal, rumah sakit terbesar Cina di Jakarta diresmikan, sehingga akhirnya rumah sakit yang lain itu langsung kolab, dan itu akan terus berkembang di beberapa. Sehingga akhirnya pada saat itu langsung saya telepon Prof. Refli Harun,
Prof, ini tolong, ini perjuangan dokter-dokter sak Jawa Timur, tolong di lewat acara podcast. Alhamdulillah bisa. Tapi ya gitu, nggak bisa dihapus karena di DPR RI sudah dikuasai komunis. Nyata ini. Nah, itulah contoh. Yang kedua, mereka menjadikan umat Islam murtad massal dan ateis komunis. Sudah terjadi murtad massal? Sudah terjadi? Sudah. Justru lewat Menteri Agama Pak Yakut Kumas. Apa? Umat Islam harus menerima pluralisme agama. Keyakinan yang menganggap semua agama sama. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya. Nah sekarang begitu Cina mencengkeram Indonesia lewat Menteri Agama, pluralisme agama, sehingga akhirnya di Lumajang sekarang, di kota Lumajang ada tempat ibadah untuk semua agama. Di Kediri pondok pesantren untuk semua agama. Astagfirullah. Jadi sekarang terjadi MTS itu murtad tanpa sadar. Tidak hanya pluralisme agama, salam pluralisme agama itu sudah diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Benar? Ini Majelis Ulama Jawa Timur mengharamkan. Ini masuk nawakidul Islam, batal syahadat kita, gugur iman kita. Tapi ini sudah menjadi hal yang biasa. Sudah terjadi. Yang ketiga, mereka menguasai ekonomi. Sudah. Menguasai sistem politik. Sudah. Yang keempat, mereka mau menyingkirkan pribumi dari NKRI. Sudah? Sudah. Mulai dari Wadas, Pulau Komodo, Manado, Rempang, sebentar lagi Sumatera Barat, sebentar lagi ini. Astagfirullah. Ini adu domba antara aparat dengan rakyat. Bahasanya apa? Investasi. Kemudian yang kelima, melemahkan TNI. Sudah berhasil? Sudah. Dengan Undang-Undang nomor 3, saya dipanggil Pak Gatot, mantan Panglima TNI, beliau sampaikan, Ustadz, TNI sudah dikunci. Sampai akhirnya uji coba kan, Jenderal Kunto, putranya Pak Trisno, mencoba memberikan statement, kalau Pilpres 2024 terjadi kecurangan, TNI akan menghabisi PKI gaya baru, ya kan? Langsung seminggu del, benar? Sudah dicopot? Sudah. Berarti Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tetap berlaku. TNI balik ke barat. Sehingga akhirnya pilar Indonesia tinggal satu, umat Islam. Sementara umat Islam sibuk diadu domba. Ini. Dan itu nyata Pak, adu domba. Nyata. Mereka ingin memecah belah NKRI, sedang berlangsung. Indonesia akan dipecah jadi 8. Ini saya temukan datanya, dokumennya itu di majalah Al-Mustama yang terbit di Kuwait. Indonesia akan dipecah jadi 8. Yang selain yang 8 itulah Indonesia. Sementara pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Cole memprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi, diprediksi akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Apa statement Pak Gatot? Ustadz, bisa lebih cepat dari 2030. Ini mantan Panglima TNI, gak sembarangan ya, punya data ya.
Yang ketujuh, mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Sudah apa belum? Sudah Pak, hanya kita saja enggak. Pak, Bu, coba karena ini direkam, karena ini direkam, coba ketik aja Google Map, Mbak Google, ketik visi misi Jenang Abang. Paham Pak Jenang Abang? Jangan terus akhirnya diketik visi misi Jenang Abang, ya nggak akan ketemu Pak. Maksud saya karena ini direkam. Kalau nggak direkam, saya tak ngomong jujur gitu. Visi misi Jenang, sudah paham Jenang Abang? Ketok sudah paham? Bapak Bu ketik aja visi misi Jenang Abang. Jelas Pancasila mau diganti dengan Trisila Ekasila ala komunis. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila 18 Agustus yang sesuai konstitusi diganti Pancasila 1 Juni. Itu ala PKI. Sudah Pak, sudah. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. Bulan depan saya tambah lagi yang lebih panas.